Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menceritakan kisah aneh dan mengerikan dari seorang wanita bernama Ibu Mila. Ibu Mila mengalami serangkaian kejadian mengerikan ketika sedang beribadah umroh, yang membuat perutnya terasa tersayat dan mengeluarkan semua isi perutnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis shalawat kepada Nabi kita di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah yang hijau dan pepohonan yang rindang, hiduplah seorang wanita bernama Mila. Dia berusia 30 tahun, seorang istri dari Hasan, yang bekerja sebagai buruh serabutan, dan ibu dari seorang anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun. Mila adalah sosok wanita sederhana namun penuh semangat. Setiap hari, dia bekerja sebagai pedagang nasi kuning, sebuah usaha kecil yang dia rintis sendiri dengan penuh cinta dan kesabaran. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Mila sudah bangun dan memulai rutinitasnya. Dia memasak nasi kuning, membuat sambal, dan menyiapkan lauk pauk yang akan dijual. Harum rempah-rempah yang menggoda menyebar dari dapurnya, memenuhi rumah kecil mereka yang sederhana. Pelanggannya, kebanyakan tetangga dan warga desa yang sudah mengenal Mila sejak lama, selalu menanti-nantikan nasi kuning buatannya. Rasa nasi kuning yang khas, gurih dan lezat, membuat dagangannya selalu laris manis. Meski hasilnya tidak seberapa, Mila bersyukur karena usaha ini bisa membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Di tengah kesibukannya sebagai pedagang, Mila juga aktif dalam kegiatan keagamaan di desanya. Dia dipercaya sebagai pengurus yasinan rutin yang diadakan 3 kali seminggu di kampungnya. Yasinan adalah momen yang sangat penting bagi Mila. Di sana, dia bisa memperkuat ikatan sosial dengan para tetangga sekaligus mendekatkan diri kepada Allah. Selain mengatur jalannya acara, Mila juga bertanggung jawab mengelola iuran yang dikumpulkan dari para jamaah. Tugas ini dia jalani dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Namun, di balik kesederhanaan hidupnya, Mila menyimpan satu impian besar yang sudah lama dia dambakan: menunaikan ibadah umroh. Setiap kali mendengar cerita dari orang-orang yang sudah pergi ke Tanah Suci, hati Mila selalu bergetar. Dia membayangkan betapa bahagianya bisa melihat Ka'bah dengan mata kepalanya sendiri, berdoa di depan Baitullah, dan merasakan kedamaian yang luar biasa di sana. Impian ini selalu menghiasi doa-doanya, baik setelah sholat maupun di setiap kesempatan yang dia miliki. Untuk mewujudkan impian tersebut, Mila dan suaminya mulai menabung. Mereka menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan mereka setiap hari. Meskipun penghasilan mereka tidak besar, Mila dan Hasan selalu berusaha disiplin dalam menabung. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, Mila dan Hasan akan duduk bersama dan menghitung uang yang berhasil mereka sisihkan. Mereka menyimpan uang itu dalam sebuah celengan tanah liat yang disembunyikan di lemari pakaian mereka. Celengan itu menjadi simbol harapan dan impian mereka. Namun, seperti halnya kehidupan orang kebanyakan, jalan menuju impian tidak selalu mulus. Ada saja kebutuhan mendesak yang membuat tabungan mereka terkuras. Anak mereka jatuh sakit dan memerlukan perawatan medis yang mahal. Atap rumah mereka bocor dan perlu diperbaiki. Setiap kali tabungannya hampir cukup, selalu ada pengeluaran tak terduga yang membuat Mila harus merelakan sebagian uang tabungannya. Meski begitu, Mila tidak pernah putus asa. Dia selalu berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa rezeki sudah ada yang mengatur, dan Allah pasti akan memudahkan jalan bagi mereka yang bersabar. Suatu hari, kabar yang sangat dinanti-nantikan akhirnya datang. Kepala desa mengumumkan bahwa ada kesempatan bagi warga yang ingin berangkat umroh bersama rombongan dari desa. Biaya yang ditawarkan cukup terjangkau, lebih murah daripada biasanya karena adanya subsidi dari donatur. Mendengar kabar itu, hati Mila melonjak kegirangan. Ini adalah kesempatan yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Tanpa menunggu lama, Mila segera mendaftarkan dirinya. Dengan penuh harap, dia mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk perjalanan impiannya itu. Namun, saat memeriksa tabungannya, Mila merasa kecewa dan sedih. Ternyata,
Uang yang dia miliki belum cukup untuk membayar seluruh biaya umroh. Dia merasa bimbang dan gelisah. Apakah aku harus menunggu lagi? Tapi entah kapan kesempatan seperti ini akan datang lagi, pikirnya. Waktu pendaftaran semakin dekat, dan Mila merasa tertekan karena takut kehilangan kesempatan ini. Setelah berpikir panjang, Mila akhirnya mengambil keputusan yang sangat berat. Dengan hati yang diliputi kecemasan, kali ini dia membuka kotak yang berisi uang iuran yasinan yang berada di bawah pengelolaannya. Dengan tangan yang gemetar, Mila mengambil sebagian uang iuran itu. Jumlahnya tidak banyak, hanya cukup untuk menambah kekurangan biaya umroh. Nanti setelah pulang, aku pasti akan menggantinya, janji Mila pada dirinya sendiri. Meski sudah mengambil keputusan itu, perasaan bersalah terus menghantui dirinya. Setiap kali mengingat apa yang dia lakukan, hatinya terasa gelisah. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan perasaan campur aduk antara senang dan cemas, Mila berpamitan dengan suami dan anaknya. Hasan memberikan dukungan penuh kepada Mila, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkan istrinya. Doakan aku, ya, semoga semuanya lancar, ucap Mila sambil menahan air mata saat memeluk suami dan anaknya. Dia tahu, perjalanan ini adalah puncak dari impian mereka berdua, namun rasa bersalah yang dia rasakan membuat hatinya berat. Setibanya di tanah suci, perasaan Mila dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Saat pertama kali melihat Ka'bah, air matanya mengalir deras tanpa bisa dia tahan. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengizinkan hamba untuk sampai di sini, bisiknya dalam hati. Dia merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah semua beban hidupnya terangkat. Mila melaksanakan setiap rukun umroh dengan penuh kesungguhan, berdoa di setiap kesempatan, memohon ampunan, dan memohon keberkahan bagi keluarganya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sesuatu yang aneh dan mengerikan terjadi. Saat sedang melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah, tiba-tiba Mila merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang tajam menyayat-nyayat dari dalam tubuhnya. Dia terhuyung-huyung, menahan sakit yang tak tertahankan, dan mencoba memanggil orang-orang di sekitarnya. Tetapi, anehnya, tak seorang pun memperhatikan dirinya. Semua jamaah tampak sibuk dengan ibadah mereka, seolah-olah tak ada yang melihat apa yang terjadi pada Mila. Mila mulai panik. Dia melihat perutnya sendiri, dan di sana dia melihat sesuatu yang mengerikan. Isi perutnya tampak seperti tumpah keluar. Pemandangan itu membuatnya sangat ketakutan, dan dia mulai berteriak meminta tolong. "Tolong, tolong!" serunya dengan suara yang semakin lemah. Namun, suara Mila seolah tak terdengar oleh siapapun. Tubuhnya mulai lemas, dan akhirnya dia pingsan di tempat. Dalam keadaan pingsan, Mila merasa dirinya berada dalam kegelapan yang pekat. Di tengah kegelapan itu, dia mendengar bisikan yang sangat jelas di telinganya. Suara itu berkata, "Kamu telah mengambil uang yang bukan milikmu. Kamu telah mengambil uang tanpa izin." Bisikan itu terdengar berulang-ulang, semakin lama semakin keras, membuat hati Mila semakin takut. Suara itu seperti menguliti segala rahasia yang selama ini dia simpan dalam hati. "Kamu telah berdosa. Kamu telah mengkhianati kepercayaan orang lain." Suara itu terus berkata-kata. Mila merasa sangat ketakutan. Dia ingin berteriak, ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa bergerak. Hanya rasa bersalah yang terus menghantui dirinya. Dalam kegelapan itu, dia melihat bayangan dirinya sendiri, berdiri di tengah lingkaran cahaya yang redup. Bayangan itu menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan, seolah berkata, "Apa yang telah kamu lakukan?" Ketika Mila akhirnya tersadar, dia terbangun dengan napas tersengal-sengal dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Dia memanggil nama Allah dengan suara serak, membuat beberapa jamaah di dekatnya terkejut. Pemimpin rombongan, seorang wanita parubaya yang bijaksana, segera menghampiri Mila dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan air mata yang mengalir deras, Mila memeluk wanita itu dan menceritakan kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya, termasuk bisikan-bisikan yang menuduhnya. Dengan penuh penyesalan, Mila mengakui bahwa dia telah mengambil sebagian uang iuran yasinan untuk menambah biaya umroh. "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi saya merasa sangat bersalah,"
ucapnya sambil terisak. Mendengar pengakuan itu, pemimpin rombongan menenangkan Mila. Bu Mila, yang terpenting sekarang adalah bertobat kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Ibu harus segera mengembalikan uang tersebut dan meminta maaf kepada para jamaah yasinan, katanya dengan lembut namun tegas. Setelah kejadian itu, rasa sakit di perut Mila perlahan menghilang, tetapi hatinya masih diliputi rasa bersalah yang dalam. Sepanjang sisa perjalanan umrohnya, Mila terus berdoa, memohon ampunan dan petunjuk dari Allah. Dia merasa bahwa apa yang dia alami adalah teguran dari Allah atas kesalahannya. Teguran itu membuat Mila sadar akan pentingnya kejujuran dan keikhlasan dalam beribadah. Sepulangnya ke kampung halaman, Mila tidak menunda-nunda lagi. Dia segera mengembalikan uang yang telah dia ambil dan meminta maaf kepada para jamaah yasinan dengan penuh kejujuran. Meskipun awalnya dia merasa malu dan takut, namun hatinya terasa lebih ringan setelah melakukannya. Para jamaah menerima permintaan maafnya dengan lapang dada, dan mereka mendoakan agar Mila diberi kekuatan untuk memperbaiki diri. Mila belajar banyak dari pengalaman tersebut. Dia bertekad untuk menjalani hidup yang lebih jujur, ikhlas, dan bertanggung jawab. Meskipun impiannya untuk menunaikan umroh akhirnya terwujud, namun dia sadar bahwa keikhlasan hati adalah yang paling penting dalam setiap ibadah. Mila kembali menjalani hidupnya dengan penuh syukur, dan dia terus berusaha memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Setiap hari, dia berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk selalu berada di jalan yang benar, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Cerita ini mengajarkan pentingnya kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam beribadah. Pengalaman Mila menjadi pengingat bahwa kesucian niat dan keikhlasan adalah yang terpenting dalam menjalani setiap perjalanan spiritual. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.